Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalian peserta PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Izinkan saya Agus Sugiarto, sarjana pendidikan, akan sedikit memaparkan bagaimana cara mengerjakan LK 2.2 yang mana untuk di hari ini tadi merupakan hari yang kedua untuk persiapan dalam pengumpulan LK 2.1 ataupun nanti menyongsong ke LK 2.2 ke pekerjaan berikutnya. Nah, langsung saja Bapak, ini bisa saya paparkan untuk di nantinya di hari ke-16 ya. Itu tepatnya di hari Selasa, karena untuk besok kita libur, kemudian hari Senin kita ada presentasi atau penguatan, dan nanti ada pemeriksaan refleksi di hari terakhir di LK 2.1. Kalau ada revisi dan sebagainya nanti bisa dilakukan di situ, kemudian bisa dilakukan upload ulang. Namun untuk di pekerjaan di LMS itu Bapak Ibu harus minimal ngupload paling tidak untuk minggu besok itu sudah terupload, supaya bisa melihat di langkah berikutnya untuk membuka link Zoom yang sudah dibuat oleh admin masing-masing seperti apa kelompoknya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya langsung membahas di hari yang ini masuk keempat ya Bapak Ibu. Kita langkah kelima, yaitu menentukan solusi 3 hari selama 21 jam pertemuan, mulai hari ke-16 dan 17 dan 18, ini hari di Selasa, Rabu, dan Kamis, yang mana Bapak Ibu mungkin sudah menentukan ini aktivitas mahasiswa, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk alternatif solusi. Kemudian yang kedua adalah menentukan solusi yang paling relevan dan alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi, khususnya di LK atau lembar kerja penentuan solusi. Kemudian melakukan kajian literatur untuk penentuan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan penentuan solusi. Kemudian terakhir melakukan wawancara terkait penentuan solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, kemudian pakar yang ditentukan secara mandiri sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi. Nah, nanti formatnya Bapak Ibu akan seperti ini untuk di LK 2.2 penentuan solusi. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggah atau mendownload ya di LMS untuk formatnya ini. Kemudian nanti ada 5 kolom. Jadi yang pertama nanti ada eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi. Ini tinggal Bapak Ibu mengkopikan saja dari hasil 2.1 ya, yang ada di kolom ke-4 dan ke-5. Nah, nanti ada contohnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dari LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi di kolom ke-4 dan ke-5, Bapak Ibu kopikan langsung saja di LK 2.2, yaitu di kolom 2 dan ke-3. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu kopikan di situ, di paste, maka kemudian Bapak Ibu menuliskan solusi yang relevan. Artinya dari beberapa alternatif solusi, misalkan dalam contoh penggunaan model pembelajaran, Bapak Ibu sudah memunculkan banyak di situ. Bisa mungkin contoh ada problem center learning (PCL), atau mungkin problem based learning, atau mungkin juga menggunakan flipped classroom dan macam-macamnya yang sudah Bapak Ibu tuliskan di LK 2.1 tersebut. Maka Bapak Ibu tinggal menentukan solusi yang paling relevan, yang paling pas, yang nantinya itu akan Bapak Ibu kira-kira bisa untuk memberikan pengobatan atau mengatasi permasalahan atau problem, akar penyebab masalahnya itu ya. Dan diisi berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dan kemungkinan implementasinya dalam kelas mahasiswa. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Misalkan dari ini ada diberikan contoh di analisis alternatif solusi, di sini ada 6, maka mungkin yang cocok atau yang relevan ternyata Bapak Ibu mengambilnya model apa gitu. Nah, ini contohnya di sini misalkan menerapkan model problem center learning atau PCL ya, dengan sudah disesuaikan dengan di kajian literatur ataupun juga dari hasil wawancara terkait gitu. Nah,
pilih salah satu aja dan langsung dituliskan seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung saja penerapan model Problem Center Learning PCL, jadi tidak bertele-tele. Kemudian setelah itu nantinya di hari ke-17 aktivitas ini kita melakukan diskusi analisis penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan. Nah kemudian ini Bapak Ibu untuk pengisian di analisisnya ini ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Satu, menentukan satu solusi dan menguraikannya mengenai. Jadi Bapak Ibu akan menguraikan di situ apa aja. Ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama ada alasan memilih solusi tersebut. Jadi alasannya memilih penerapan model itu kenapa alasan Bapak Ibu memilih itu. Bapak Ibu disampaikan di situ, diisikan di analisis. Kemudian yang kedua, di paragraf kedua yaitu kelebihan solusi yang dipilih. Jadi punya kelebihan apa sih solusi itu kalau Bapak Ibu pilih di situ. Nantinya Bapak Ibu akan coba mendeskripsikan di situ ya. Kemudian yang ketiga, jika diterapkan nantinya di kelas di pembelajaran Bapak Ibu di kelas atau ke siswa Bapak Ibu nanti di pembelajaran. Terus nanti kita masuk ke KK berikutnya ya Bapak Ibu, khususnya tentang nanti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan sebagainya. Maka nanti jika diterapkan itu maka apa yang terjadi nanti? Dampaknya apa? Ya, apakah bisa menyelesaikan solusinya kah? Ya dan sebagainya atau menyelesaikan masalahnya kah? Ya, atau nanti itu juga bisa menjadikan suatu solusinya kah? Nah, itu nanti Bapak Ibu tuliskan di situ. Termasuk nanti jika tidak diterapkan model tersebut atau metode tersebut, itu kira-kira nanti yang terjadi apa dampaknya. Nah, kemudian catatan butir 1 dan 2 sebaiknya disertai hasil kajian literatur dan wawancara. Jadi poin butir 1 dan 2 itu dari alasan memilih solusi sama kelebihan itu disertai dengan hasil kajian literatur. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada penerapan model Problem Center Learning atau PCL. Di sini analisis penentuannya Bapak Ibu menuliskan dari hasil kajian literatur sama wawancara. Di sini dituliskan berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 5 SDN 10 Watampone ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah. Siswa pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri, selalu mengandalkan orang lain, belum mampu menyelesaikan tugasnya, tidak memiliki hasrat untuk memperoleh prestasi yang tinggi, tidak memiliki keinginan untuk bersaing dan berkompetisi, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif, serta belum dapat mengambil inisiatif dalam keputusan pada masalah yang dihadapi. Setelah dieksplorasi dan dianalisis melalui dari kajian literatur dan wawancara, maka ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini adalah kurang mendukung perkembangan kemandirian belajar siswa. Jadi ini juga menjadi suatu hal simpulan Bapak. Jadi dari mulai kata setelah dieksplorasi dan dianalisis, ini tadi itu Bapak istilahnya memberikan suatu simpulan begitu loh dengan berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Yang paragraf pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada ketemunya melalui berbagai kajian literatur dan wawancara ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model Problem Center Learning. Jadi ini adalah dari kajian tadi Bapak Ibu menekankan lagi bahwa dari hasil kajian literatur dan wawancara, maka untuk bisa menjadikan suatu solusi itu permasalahan tersebut harus menggunakan model pembelajaran tadi PCL. Nah kemudian ditulis lagi mengapa kok perlu yang namanya PCL. Bapak uraikan lagi. Oh ternyata model PCL ini melibatkan siswa dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki potensi untuk menstimulasi mereka berpikir dan membuat logis konsep-konsep materi dengan cara mereka sendiri. Nah dengan jadi Bapak Ibu membuat ulasan di situ mengapa ya, alasannya kenapa Bapak Ibu menuliskan itu ya. Nah dengan demikian model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa agar melakukan aktivitas belajar yang berpotensi sehingga membuatnya berpartisipasi aktif dan kreatif dalam belajar. Nah jadi itu adalah dari alasan Bapak Ibu menguraikan tadi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dari kajian literatur tadi mengkaitkan paling tidak dari di sini misalkan tertulis menurut Bud Afriani 2004 PCL adalah ini jadi penjelasannya runtut yang sudah Bapak Ibu jelaskan. Jadi ini halnya semacam Bapak Ibu kayak mendeskripsikan Bapak Ibu ya, menguraikan pasal tersebut. Ini yang ada di paragraf kedua dengan nanti dikaitkan dengan kajian literaturnya seperti itu.
Jadi ini istilahnya nanti kalau Bapak Ibu di dalam buatan skripsi atau tesis itu berada di ini mencari di landasan teorinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian di belakang ketiga adalah model problem center learning. Ini memiliki beberapa kelebihan. Nah jadi ini kelebihan dan keunggulannya Bapak Ibu munculkan juga di situ gitu loh. Ini juga kalau bisa berkaitan tadi menurut siapa. Oh ternyata masih Hood Afriani 2004. Model ini berorientasi agar siswa memiliki gagasan untuk mengonstruksi subjek yang penting. Nah, jadi ini salah satunya adalah dari kelebihan dan keunggulan. Ya, ini Bapak Ibu cantumkan di situ. Jadi keunggulannya. Jadi kalau dari Bapak di eksplorasi itu juga kemarin menuliskan kelemahannya, itu harapannya seakan-akan diminimalisir Pak kelemahannya. Jadi nanti yang kita tonjolkan adalah di kelebihan atau keunggulannya. Kemudian dengan demikian sudah jelas bahwa jika model problem center learning PCL ini diterapkan, nah jadi ini adalah penekanan lagi. Jika problem ini diterapkan, nah maka apa? Permasalahan rendahnya kemandirian belajar siswa dapat teratasi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti sebaliknya, jadi ada yang kalimat yang di blok itu adalah penekanan-penekanan. Jika tidak diterapkan, maka apa di situ? Nah, harapan untuk mengembangkan kemandirian belajar siswa itu sudah diwujudkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga hampir sama kalau di dalam pembuatan jurnal atau skripsi ini masuk ke dalam simpulan Bapak Ibu. Nah, juga sama masuk ke simpulan. Jadi jika diterapkan kenapa, kalau nggak diterapkan kenapa? Seperti Bapak Ibu. Jadi di sini kurang lebih ada 4 poin tadi atau bisa dibuatkan dalam 4 paragraf tadi. Setelah itu nanti Bapak Ibu jangan lupa menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah ya Bapak Ibu yang ambil di jurnalnya itu tadi. Misalkan Bapak Ibu mengambil jurnalnya tentang PBL atau tadi BCL tadi. Ya sudah, jadi mulai dari siapa penyusunnya, nanti judulnya apa, kemudian tahun sebagainya itu berapa. Jadi Bapak Ibu tuliskan di kajian pustakanya di sini. Oke, jadi ini Bapak Ibu sudah bisa menuliskan atau mengisikan di LK 2.2. Selesai sudah begitu. Nanti kemudian di hari 18 ini tinggal memang melakukan presentasi dan hasil solusi tadi dengan Bapak Ibu dosen dan bisa dikoreksi sehingga di hari terakhir 16, 17, 18 nanti kalaupun ada yang direvisi silakan direvisi kemudian di convert lagi ke PDF dan di-upload kembali ke LMS. Kemudian Bapak Ibu ini akan melanjutkan ke langkah yang ke-5. Salah satunya yaitu nantinya, nah ini jadi tagihan diupload dulu, nanti kemudian kelima di sini Bapak Ibu pembuatan rencana aksi. Ini masuk ke langkah 6 ya Pak ya. Langkah 6 pembuatan rencana aksi. Itu nanti sama halnya Bapak Ibu adalah membuat namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu aja dari saya dulu untuk di part 4 ini dalam nanti pengerjaan LK 2.2. Nanti di part ke 5-nya nanti akan saya tuliskan dari hasil pekerjaan saya. Nanti akan saya upload lagi, akan saya share, akan saya review lagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan bisa membantu tugas pengerjaan Bapak Ibu yang masih kebingungan atau belum paham. Mungkin dari itu udah untuk saya Bapak Ibu. Saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan dari SMK PGRI 1 Surabaya, Jawa Timur. Kami sampaikan salam sehat, salam bahagia, salam lulus bareng PPG 2022 dan saduluri selawase dan juga yang terakhir dari Jolali Kancani. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.